Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 9 semester pertama. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke? Pak Tikno minta tolong yang nonton YouTube-nya Pak Tikno, monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan, oke? Kita akan mulai soal nomor 3, 4, dan 5 ya. Akan kita bahas 3 soal. Kalau soal nomor 1 sudah dibahas, soal nomor 2 juga sudah dibahas. Silahkan ditonton di YouTube-nya Pak Tikno, oke? Sebelum kita bahas soal nomor 3, ya, ini materinya, ini fungsi kuadrat, titik potong grafik terhadap sumbu X. Oke, akan kita bacakan sumber-sumber soalnya. Ini soal nomor 1, ini sumbernya. Soal nomor 2 dan 3 ini sumbernya. Soal nomor 4 dan 5 ini sumbernya. Oke ya, sebelum kita ke bahas soal-soalnya, kita lihat teorinya dulu. Perhatikan dengan baik, perhatikan. Menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti fungsi kuadrat bernilai 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: fx sama dengan 0. Fx itu sama saja y ya, sama dengan 0. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Guna mendapatkan titik potong tersebut, tentu kita harus mencari akar-akar persamaan kuadrat sehingga diperoleh x1 dan x2. Kita lanjut. Titik potong dengan sumbu x akan menjadi x1,0 dan x2,0. Kita lihat y-nya 0, y-nya 0, y-nya 0 ini ya. Ini y-nya 0. Jadi syaratnya memotong sumbu x itu grafiknya ya, y-nya itu harus 0. Kita lanjut soal-soalnya. Salah satu titik potong kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15 dengan sumbu x adalah titik-titik. Oke, kita bahas soal nomor 3. Perhatikan dengan baik. Soal nomor 3 kita tulis fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 15. Memotong sumbu x yang kayak apa sih grafiknya? Ini hanya ilustrasi saja ya, ya. Ini misalkan sumbu x, ini ada sumbu x. Oke, ini grafiknya, kurvanya menghadap ke atas. Ini memotong sumbu x maksudnya, di y sama dengan 0. Grafiknya menghadap ke bawah, ini memotong sumbu x, itu maksudnya. Ini hanya ilustrasi saja ya. Grafik memotong sumbu x, y-nya 0. Perhatikan dengan baik. X kuadrat ditambah 2x min 15 sama dengan 0. Fx-nya itu kan y, ini 0. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini kalikan. Koefisien A itu 1, koefisien C itu min 15. Kalau dikalikan ketemunya min 15. Tapi kalau dijumlah ketemunya 2 plus 2. Ini kita akan mencari dua bilangan itu. Nah, min 15 kita cari. Nah, pilih awal dulu ya, awal dulu bilangan 1 biar gampang. 1 kali 15 padahal mintanya minnya boleh di 1 atau minnya boleh di 15. Tapi ini kalau dijumlahkan tidak menghasilkan 2, berarti ini enggak memenuhi syarat dua bilangan ini. Kita cari lagi bilangannya, 3 sama 5. Nah, ini kalau dikalikan 15 padahal mintanya min. Nah, maka dua bilangan ini harus ada yang min. Sebelum mengasih tanda min atau plusnya, kita lihat di sini mintanya plus. Dua bilangan ini yang besar kasih plus. Kalau di sini min misalkan, maka yang besar dikasih tanda min. Berarti ini yang min. Min 3 kali 5 15. Kalau dijumlah min 3 tambah 5 ini adalah plus 2. Jadi ini yang memenuhi. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Perhatikan, ini x kuadratnya koefisiennya 1 ya. Langsung aja x
min 3 tulis min 3 kurung buka, X lagi ada plus 5 tulis plus 5 sama dengan 0. Perhatikan, X min 3 sama dengan 0, maka X satunya min 3 pindah ke kanan jadi plus. Jelas ya, ini min 3. Nah, atau X plus 15 plus 15 plus 5 plus 5 sama dengan 0, maka X2 nya plus 5 pindah ke kanan jadi min. Nah, ingat tadi di teorinya mana harus mencari akar-akar persamaan kuadrat sehingga diperoleh X1 dan X2. Nah, ini sudah diperoleh X1 nya, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 5. Inilah yang dinamakan akar-akar. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 5. Ini namanya akar-akar. Kemudian di sini ada lagi titik potong dengan sumbu X akan menjadi X1,0, X2,0. Nah, kita buat sini. Maka 3,0 kita buat lagi min 5,0, itu maksudnya. Oke, kita lihat jawabannya yang mana, X 3,0 dan min 5,0. Kita lihat, ini ada min 5 ini. Kita lihat soalnya mana. Nah, ini A 0,3, B min 3,0 nggak ada ya. Kemudian 5,0 C nya, D nya min 5,0. Ini ada jawabannya min 5,0, ini min 5,0, ini min 5,0. Jelas ya. Jadi jawabannya yaitu D. Jawab adalah D min 5,0. Ini jawabannya yang benar. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan, titik potong terhadap sumbu X pada fungsi Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2X min 12 adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan dari 5 soal ya, X kuadratnya koefisiennya 1, soal nomor 1. Nomor 2 X kuadratnya 1 koefisiennya. Soal nomor 3 X kuadratnya koefisiennya 1, sedangkan nomor 4 koefisiennya beda 2. Soal nomor 5 X kuadratnya 1. Nah, ini buat penonton soal nomor 4 ya, buat penonton. Oke, nah, perhatikan ya, X kuadratnya 1 koefisiennya, X kuadratnya 1. Nomor 3 ini X kuadratnya 1 koefisiennya, sedangkan nomor 4 X kuadratnya koefisiennya 2. Ini buat penonton. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Soal nomor 5. Titik potong kurva fx x kuadrat min 5x min 6. Fx ya sama dengan apa itu? X kuadrat min 5x min 6. Jelas ya? Ini kalikan. Nah, ini kalikan A1 kalikan C min 6. Berarti kalau dikalikan ketemunya min 6. 1 kali min 6 kan min 6. Kalau dijumlah ketemunya min 5. Nah, kita akan mencari dua bilangan itu. Perhatikan dengan baik. Min 6. Oke. Ya. Diawali dari 1 dengan 6. 1 kali 6, 6. Mintanya plus. Mintanya min. Ini boleh min atau ini boleh min. Nah, jelas ya. Tapi yang diminta min. Ingat, kalau ngasih tanda min atau plus, lihat angka yang besar. Karena di sini mintanya min, angka yang besar bertanda min. Berarti 1 sama min 6 ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Nah, ini kalau dijumlahkan min 5 dikalikan min 6. Nah, paham ya? Kita lanjut. X. Ini langsung aja X. Ini ada plus 1 plus 1. Kurung buka, X ada min 6. Min 6 sama dengan 0. Jelas ya? Perhatikan. X plus 1 sama dengan 0. Maka X1 nya plus 1 pindah ke kanan jadi min. Jelas? Atau
X min 6 sama dengan 0 yang ini sih, maka X2 nya min 6 pindah ke kanan jadi plus. Oke, perhatikan lagi, perhatikan dalam kurungnya X plus 1 dalam kurungnya X min 6 itu namanya akar-akar yang di dalam kurung. Sedangkan X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 6 itu namanya akar-akar. Ini namanya akar-akar. Harus mencari akar-akar persamaan kuadrat sehingga diperoleh X1 dan X2. Ini sudah diperoleh. Sudah diperoleh. Jelas ya, sudah diperoleh. Tinggal titik potong dengan sumbu X akan menjadi X1,0 dan X2,0. Oke. Nah, berarti yang ini min 1,0 dan 6,0. Kita akan mencari dua jawaban ini di pilihan gandanya di antara A, B, C, D. Min 1. Oh, ini ada min 1 dan 6,0. Nah, ini 6,0. Ada ya? Min 1,0 dan min 1,0 ini ada, 6,0 ini juga ada. Berarti jawabannya jawab A. Oke, jelas ya? Jelas kan? Ya, mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno bisa matematika. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.